Shalom, selamat sahabat. Untuk menyambut para partisipan khotbah, mari kita bangkit berdiri menyanyikan lagu Sion nomor 515. Tuhan ada dalam bait Allah. Nomor 1 di hadapan hadiratmu. Tuhan Bapa kami di surga, segala puji, hormat, serta syukur kami haturkan kehadirat Tuhan. Di mana pagi ini Tuhan, kami boleh merasakan sukacita. Kami boleh memasuki hari Sabat Tuhan yang kudus, dan saat ini kami berada di rumah Tuhan. Kami yakin Tuhan saat ini ada bersama dengan kami. Untuk itu Tuhan, kami memohon Tuhan menasehati kami, sehingga melalui kebaktian kami ini, maka kami semakin dibaharui, Tuhan semakin membenahi kami, sehingga kami semuanya semakin siap menyambut Kristus yang sudah semakin segera datang. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kami sampaikan selamat Sabat. Kembali pada Sabat pagi hari ini, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan karena kita semua masih diberikan berkat kesehatan. Hingga pada Sabat hari ini kita dapat bersama-sama untuk selalu memuji dan mensyukurkan nama Tuhan. Untuk mengawali acara kebaktian Pekan Doa Rumah Tangga hari terakhir ini, marilah kita sama-sama berdiri membuka lagu Sion kita nomor 490. Di rumah tangga
Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, marilah kita sama-sama bertelut untuk satu dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu Bapa. Kembali pada Sabat hari ini, kami datang lagi menghadap hadirat-Mu ya Tuhan. Tuhan, sebelumnya kami juga memohon ampun atas dosa-dosa ataupun pelanggaran-pelanggaran yang mungkin telah kami lakukan di dalam kehidupan kami selama 6 hari yang lalu. Baik itu kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Baik di dalam pikiran kami, ucapan kami, atau perbuatan kami selama 6 hari kerja kami. Sekali lagi kami memohon Tuhan akan mengampuninya, supaya pada Sabat hari ini kita semua masih layak datang menghadap hadirat-Mu ya Tuhan, untuk menyampaikan syukur dan terima kasih kami, di mana Tuhan telah melindungi kami, menjaga kami, dan menjauhkan kami dari segala kesusahan, pencobaan, mara penyakit apapun. Hingga pada Sabat hari ini, kita semua masih diberikan berkat kesehatan dan dapat bersama-sama untuk selalu memuji dan menserahkan nama Tuhan. Tuhan, pada Sabat hari ini kami juga memohon tuntunan Roh Suci, di mana sebentar lagi Bapak Pendeta akan membawakan renungan, yaitu Pekan Doa Rumah Tangga hari yang terakhir. Semoga firman akan disampaikan, semuanya itu akan dapat membuat rumah tangga kami selalu bahagia, selalu diberkati dengan sukacita. Semoga semuanya juga untuk memuji dan menserahkan nama Tuhan. Tuhan, kami juga tidak lupa selalu mendoakan kepada saudara-saudara kami ya Tuhan, yang mungkin pada Sabat hari ini belum dapat bersama-sama dengan kami untuk memuji dan menserahkan nama Tuhan. Semuanya saja kami serahkan hanya di dalam tangan kuasa Tuhan. Berkati mereka masing-masing dimanapun mereka berada. Kiranya berkat sukacita akan selalu menyertai mereka. Dan apabila mereka yang ada dalam keadaan sakit, kami juga memohon Tuhan akan turut campur tangan bila mereka kesembuhan, supaya mereka dapat sembuh dan nanti dapat bersama-sama dengan kami untuk selalu memuji dan menserahkan nama Tuhan. Begitu pula kami juga selalu berdoa kepada negara kami ya Tuhan, yang pada masa ini di dalam keadaan kesulit, yaitu dalam pandemi ini. Kami juga percaya Tuhan akan turut campur tangan. Bila berkat-berkat kepada pemimpin kami, baik dari presiden sampai pun dari bawahnya. Kiranya Tuhan akan berkati mereka dengan kesehatan mereka, supaya mereka dapat memimpin negara ini dengan baik, dan kami semua untuk selalu dapat beribadah dengan baik, dengan sukacita, dan selalu memuji dan menserahkan nama Tuhan. Tuhan menyertai sepanjang acara kebaktian Pekan Doa Rumah Tangga hari terakhir, dari awal hingga akhir. Semoga semuanya dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dengarlah seruan dan doa kami ini, mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami ya Bapa, dan sempurnakanlah doa kami yang kurang sempurna ini. Karena semua kami serahkan hanya di dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan penebus kami, juga telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang telah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memberikan persembahan untuk hari ini, akan kami bacakan bacaan persembahan pada Sabat hari ini, yaitu Sabat tanggal 20 Februari tahun 2021 dengan judul Saat Daniel Menempatkan Tuhan yang Terutama. Di sini menempatkan Tuhan sebagai yang pertama bisa jadi sulit. Apa yang bisa kita pelajari dari Daniel yang akan membantu kita untuk menempatkan Tuhan yang terutama di dalam kehidupan kita masing-masing. Di sini Daniel masih muda ketika dia dibawa ke Babel, ibu kota kerajaan terbesar yang pernah ada di dunia. Di sini Raja Nebukadnezar akan mengambil laki-laki muda ini yang terbaik dan terpandai sebagai tawanan dari banyak negara yang ia taklukkan. Dia kemudian akan mengindoktrinasi mereka ke dalam sains dan agama Babel. Maka mengetahui bahwa mereka akan sangat berkontribusi pada perluasan kerajaannya. 10.000 anak muda lainnya dibawa bersama-sama Daniel, dan dari mereka yang terbaik dibawa ke istana. Daniel, Sadrak, Meksa, dan Abednego adalah beberapa di antaranya mereka. Tes pertama, mereka adalah diet Alkitabiah. Menempatkan Tuhan sebagai yang terutama bisa membuat mereka kehilangan semua hak yang istimewa yang telah diberikan kepada mereka. Atau lebih buruk lagi, mereka bisa kehilangan nyawa. Namun, para pemuda ini telah membuat komitmen di dalam hati mereka untuk menempatkan Tuhan yang terutama. Apapun yang terjadi, mereka tidak dapat dipaksa atau disuap untuk melakukan sebaliknya. Maka saudaraku, di sini mereka setia dengan diet mereka, dan Tuhan telah memberi mereka hikmat, membantu mereka menjadi siswa terbaik di Universitas Babel. Jadi setelah itu Daniel diangkat menjadi kepala yang bertanggung jawab dari semua ilmuwan lainnya. Sementara ketiga temannya pada akhirnya akan menjadi pemimpin atas ibu kota Babel. Ini hanya terjadi karena mereka menempatkan Tuhan yang terutama. Tidak peduli konsekuensinya, faktanya mereka rela dibakar hidup-hidup daripada berkompromi. Sedia di dalam Daniel 3 ayat 17 dan 18 yang menyatakan kata-kata mereka. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala ini dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Jadi bahkan sebagai orang yang sudah lebih tua, maka Daniel lebih suka dibuang ke gua singa daripada berhenti berdoa di pagi hari. Tetapi Tuhan datang kembali dan Daniel hidup untuk memujinya dan menjadi pemimpin perdana menteri di Babel. Maka Daniel telah menempatkan Tuhan yang terutama. Teladannya telah menolong kita untuk melakukan hal yang sama. Saat dia akan mengumpulkan persepuluhan dan persembahan, kita datang untuk menempatkan Tuhan yang terutama. Jadi di sini Bapak Surgawi, kami menjemahu pagi ini dengan persepuluhan dan persembahan kami. Kami berdoa untuk keberanian agar menempatkan Engkau yang terutama di dalam kehidupan kami untuk selama-lamanya.
bersatu di hadapan hadirat. Padamu Allahku puji, yang berikan berkat dan kasih, semesta alam pujilah terus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kembali pada sabat hari ini Tuhan, kami datang lagi menghadap hadirat-Mu untuk menyampaikan syukur dan terima kasih kami ya Tuhan atas berkat-berkat Tuhan kepada kami semua di dalam kehidupan kami masing-masing. Hingga pada sabat hari ini Tuhan, kami dapat bersama-sama untuk memuji dan serkan nama Tuhan. Tuhan, pada sabat hari ini kami telah mengembalikan sebagian berkat-berkat yang Tuhan berikan pada kami selama 6 hari kerja kami. Kiranya Tuhan akan berkati persembahan yang telah kami kumpulkan ini. Semoga persembahan yang telah kami kumpulkan ini dapat membantu pekerjaan Tuhan dimanapun yang diperlukan. Tuhan, kami juga mengucap syukur terima kasih atas berkat-berkat Tuhan kepada kami semua. Terima kasih Bapa, dengarlah suruhan dan doa kami ini. Mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami ya Bapa. Dan sempurnakanlah doa kami yang kurang sempurna ini, karena semua kami serahkan hanya di dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, untuk ayat inti pelajaran yaitu pekan doa rumah tangga yang terakhir ini, yaitu terdapat di dalam Maliaki 4 ayat yang ke-6 yang berbunyi, maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anaknya kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Kita akan sambut pekabaran rumah tangga ini, kita menyanyikan yaitu lagu tema rumah tangga kita. Rumah tanggamu akan selalu bersatu dalam perjalanan hidup menuju dunia baru. Akan tutup lingkaran rumah tanggamu nanti dalam negeri yang mulia, di rumah di surga. Dalam doa pagi petang kita semua berkumpul, menyanyikan lagu merdu puji Tuhan di surga. Akan untuk lingkaran rumah tanggamu nanti dalam negeri yang mulia, di rumah di surga. Janganlah ada yang hilang dari yang Kau kasihi, agar semua berkumpul di rumah Uka nanti. Akan untuk lingkaran rumah tanggamu nanti dalam negeri yang mulia, di rumah di surga. Mari kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam di atas tahta kasih kerajaan surga, kami sungguh bersyukur di mana Tuhan telah memimpin kami
sehingga berkat kesempatan selama 1 pekan jemaat Tuhan di Jember, demikian juga di tempat-tempat yang lain, boleh menikmati roti hidup, agar rumah tangga para umat Tuhan semakin bersedia menyambut Kristus yang sudah semakin segera datang. Dan di pagi hari Sabat ini Tuhan, di mana kami menutup pekan doa rumah tangga, kami memohon Tuhan semakin berkarya bagi kami semua, sehingga firman yang kami pelajari benar-benar dapat kami pahami dan menjadikan rumah tangga setiap umat Tuhan boleh dipenuhi suasana surga, dipenuhi dengan kebahagiaan di dalam rumah tangga, bahkan menjadi berkat bagi siapapun yang ada di sekitar oleh keharmonisan yang ada di dalamnya, dan terlebih lagi, semuanya semakin bersedia untuk menerima karunia hidup kekal, sehingga nanti di dunia baru, semua rumah tangga boleh berkumpul dengan penuh sukacita Tuhan. Tuhan, inilah doa kami yang jauh dari sempurna, tetapi kami percaya Tuhan yang mendengar doa kami ini. Tuhan menyempurnakan dan menjawab doa kami. Karena semuanya kami persembahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, menebus dan juru selamat kami. Amin. Silahkan duduk kembali. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan, segala puji syukur kita haturkan bagi Tuhan, dikarenakan selama 1 pekan kita telah mendapat kesempatan yang sangat penting, khususnya bagi umat Tuhan yang hidup di akhir zaman ini, yaitu pekan doa rumah tangga. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, banyak orang yang mungkin merasa departemen rumah tangga ini atau hal sehubungan dengan rumah tangga ini adalah satu hal yang kurang penting. Tetapi sesungguhnya apabila kita mempelajari, kita ingin mengetahui apa yang Tuhan kehendaki, dan kemudian kita juga mengamati apa yang saat ini sedang terjadi, baik dunia secara global, bahkan rumah tangga, bahkan juga rumah tangga para umat Tuhan di gereja Tuhan yang benar. Dan kalau boleh kita katakan, tidak menutup kemungkinan rumah tangga para tokoh gereja sedang berada di dalam satu ancaman dari satu kekuatan yang mungkin tidak disadari, ingin menghancurkan rumah tangga itu. Dikarenakan dengan rumah tangga yang hancur, maka kerohanian akan hancur. Dan semua umat Tuhan akan dihancurkan, sehingga saat Kristus datang nanti, setan menginginkan semuanya tidak ada yang siap. Itulah sebabnya pekan doa rumah tangga adalah satu hal yang sangat penting, dan kita bersyukur dikarenakan Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk bersama-sama menikmati persekutuan dengan Tuhan, mempelajari firman Tuhan, dan semoga sangat besar harapan kami, juga tentu Tuhan kehendaki agar selanjutnya rumah tangga para umat Tuhan semakin dipenuhi dengan suasana surga saat ada di dunia ini, dan nanti saat Kristus datang, semua rumah tangga, baik mulai dari rumah tangga yang terkecil, bahkan juga
ayah, ibu, anak, cucu, mbah, opung, buyut, opa, oma, semuanya siap menyambut Kristus dan semuanya boleh berada di dunia baru. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, judul daripada renungan untuk menutup pekan doa rumah tangga kita ini berjudul Tuhan peliharakan. Mari kita membaca terlebih dahulu ayat inti dari renungan untuk siang hari ini di kitab Maleaki pasal yang keempat. Untuk kesekian kalinya kami ingin untuk mengingatkan bahwa kitab Maleaki ini bukan sekedar kitab yang membahas mengenai persepuluhan dan persembahan. Ada banyak mutiara-mutiara Tuhan yang dinyatakan melalui kitab Maleaki. Di Maleaki pasal yang keempat, di sini yang dibahas mengenai hari Tuhan. Kita akan mengawali dengan membaca di ayat yang kelima. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu, menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Saya ulangi sekali lagi. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu, menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Dengan kata lain bahwa menjelang hari kedatangan Kristus, menjelang kiamat, ada satu pekabaran yang diberikan oleh Tuhan melalui para hambanya. Dan pekabaran itu kalau kita membaca di ayat inti kita, ayat yang ke-6, ini merupakan result atau hasil yang diharapkan dari pekabaran yang disampaikan menjelang hari kiamat itu adalah, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pekabaran yang sangat penting menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu sangat terkait dengan rumah tangga. Supaya terjadi satu keharmonisan di dalam rumah tangga itu, itulah yang dikehendaki Tuhan. Dan dengan keharmonisan itu dikatakan supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Saudara-saudariku, sangat besar dampak dari apa yang ada di dalam rumah tangga ini dengan sesuatu yang jauh lebih besar. Sangat terkait dengan keselamatan. Saudara-saudariku, itulah sebabnya kita untuk pagi hari ini kita belajar mengenai satu judul, Tuhan peliharakan. Kita tahu semuanya bahwa yang membentuk rumah tangga ini adalah Tuhan sendiri. Dan juga sering kita dengar bahwa ada dua lembaga yang hingga saat ini masih tetap boleh dinikmati oleh umat Tuhan sebagai tanda mata dari Tuhan. Yang pertama adalah lembaga Sabat, yang kedua adalah lembaga pernikahan, rumah tangga. Saudara-saudariku, kita tidak membahas banyak mengenai hal itu, tetapi kita langsung to the point pada situasi yang terjadi pada akhir zaman dan bagaimana umat Tuhan seharusnya hidup di dalam kehendak Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan,
Mari kita melihat terlebih dahulu kekutipan Roh Nubuat. Di dalam buku Membina Keluarga Bahagia, halaman 311. Di dalam buku yang dulu namanya Rumah Tangga Advent. Kembali, saat ini saya ingin menyampaikan bukan bermaksud promosi. Mari kita gunakan uang kita sisihkan uang kita untuk membaca, mempelajari buku-buku Roh Nubuat yang disediakan oleh Tuhan khusus bagi umat Tuhan yang hidup di akhir zaman. Ini salah satu ciri atau karakter dari gereja Tuhan, memiliki Roh Nubuat. Gereja Tuhan di akhir zaman memiliki satu senjata selain Alkitab, Roh Nubuat. Ini senjata umat Tuhan untuk boleh menang dalam peperangan yang terjadi di akhir zaman ini. Mari kita membaca Membina Keluarga Bahagia, halaman 311. Demikian firman Tuhan. Adalah usaha setan yang telah mempelajari pada zaman yang sangat kuno dengan sungguh-sungguh untuk merusakkan lembaga pernikahan dan mengendurkan ikatannya serta mengurangi kesuciannya. Mari kita baca sama-sama yang berwarna merah. Boleh kelihatan ya Bapak Ibu ya? Yang warna merah, 1, 2, 3. Karena tidak ada jalan yang lebih pasti daripada cara itu. Kita lihat di sini. Satu cara yang pasti bisa menghancurkan umat Tuhan. Tidak ada yang lebih pasti lagi selain menghancurkan apa? Rumah tangga. Yang dapat merusakkan peta Allah pada manusia dan membuka pintu kesengsaraan dan kejahatan. Saudara-saudariku, berulang kalau kemudian saya menyampaikan satu renungan atau pelajaran atau konseling atau apapun, selalu saya menyampaikan. Rumah tangga yang bahagia bukan ditentukan oleh uang, bukan ditentukan oleh pendidikan yang tinggi, atau hal apapun. Tetapi rumah tangga yang bahagia, apabila rumah tangga itu erat dengan Tuhan. Erat dengan Tuhan akan menjadikan masing-masing anggota keluarga itu erat. Dan itulah sebabnya setan berusaha merusak lembaga pernikahan. Karena kalau lembaga pernikahan rusak dikatakan, maka orang-orang akan mengalami kesengsaraan meskipun banyak duitnya. Orang-orang akan mengalami satu hal yang dirasa kejahatan di dalam yang terjadi dalam rumah tangga itu, meskipun banyak duitnya. Jangan dikira Bapak Ibu, rumah tangga dengan uang yang berlimpah, di sana tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Banyak rumah tangga dengan uang yang berlimpah, justru suami, istri, anak-anak merasakan rumah ini seperti neraka. Dikarenakan rusak lembaga rumah tangga itu. Dan inilah yang setan upayakan. Itu sebabnya di buku Maleakhi pasal yang keempat menyatakan satu amaran yang sangat penting menjelang datangnya hari Tuhan yang besar itu dan dahsyat itu. Ada pekabaran yang harus diperhatikan oleh seluruh umat Tuhan, supaya saat Tuhan datang jangan memukul bumi sehingga musnah. Saudara-saudariku, kita lanjutkan. Membina Keluarga Bahagia atau Rumah Tangga Advent, halaman 312. Kejahatan yang mendatangkan hukuman Allah kepada bangsa Israel ialah kejahatan moral. Keberanian kaum wanita untuk menjebak jiwa-jiwa tidak berakhir pada Baal Peor.
Inilah yang akan kita pelajari. Walaupun sudah dijatuhkan hukuman kepada orang berdosa di Israel, kejahatan yang sama masih terus diulangi berulang kali. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, inilah pentingnya lembaga rumah tangga. Dan pelajaran kita saat ini akan lebih banyak membahas bagaimana umat Tuhan bangsa Israel yang berhasil menang mengalahkan banyak musuh, berhasil menang di banyak peperangan. Mereka hancur dikarenakan peristiwa di Baal Peor. Dan ini merupakan satu amaran yang disampaikan di dalam buku Roh Nubuat Rumah Tangga Advent. Ini menjadi amaran bagi umat Tuhan semuanya. Selanjutnya, masih di halaman yang sama, menjelang akhir sejarah dunia, setan, kalau setan saya bicarakan kuat ya, supaya kita semuanya ini lebih waspada. Setan akan bekerja dengan segala daya upaya, dengan cara yang sama dan penggodaan yang sama yang digunakannya untuk menggoda bangsa Israel dahulu kala secara langsung sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian, yang akan memasang perangkap terhadap orang-orang yang menyebut dirinya memelihara segala hukum Allah dan yang sudah hampir di tapal batas Kanaan surgawi. Saudara-saudariku, waktu itu bangsa Israel ini sudah di tapal batas Kanaan surgawi. Kalau orang Gresik bilang, orang Jawa bilang, tinggal saknyuan. Ya tahu ya, tinggal saknyuan ya. Tinggal istilahnya tinggal gedebuk gitu aja sudah sampai. Tapi justru di saat itu mereka gagal. Bukan oleh perang. Bukan. Ini yang akan kita pelajari berikutnya. Di sini dinyatakan, mungkin ini nanti, mari kita sekarang membuka Alkitab kita mengenai apa sesungguhnya yang terjadi di Baal dengan peristiwa Baal Peor. Kita membuka Alkitab kita di kitab Bilangan pasal yang ke-25. Bilangan pasal 25. Di ayat 1 hingga ayat yang ke-18 ini berjudul Israel menyembah Baal Peor. Saya akan baca mulai dari ayat 1. Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzinah dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelian bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tangkaplah semua orang yang mengepalai bangsa itu. Siapa yang ditangkap, Bapak Ibu? Semua orang yang mengepalai bangsa itu. Coba lihat di sini. Ini bukan orang main-main ini. Ini orang-orang yang mengepalai bangsa itu justru, yang mereka gagal dalam peristiwa Baal Peor. Saya lanjutkan. Dan gantunglah mereka di hadapan Tuhan di tempat terang, supaya murka Tuhan yang bernyala-nyala itu surut daripada Israel. Lalu berkatalah Musa kepada hakim-hakim Israel, baiklah, masing-masing kamu membunuh orang-orangnya yang telah berpasangan dengan Baal Peor.
kebetulan datanglah salah seorang Israel membawa seorang perempuan Midian kepada sanak saudaranya dengan dilihat Musa dan segenap umat Israel yang sedang bertangis-tangisan di depan pintu kemah pertemuan. Ketika hal itu dilihat oleh Pinehas, anak Eleazar, anak Imam Harun, bangunlah ia dari tengah-tengah umat itu dan mengambil sebuah tombak di tangannya, mengejar orang Israel itu sampai ke ruang tengah dan menikam mereka berdua, yakni orang Israel dan perempuan itu pada perutnya, maka berhentilah tulah itu menimpa orang Israel. Orang yang mati karena tulah itu ada 24.000 orang banyaknya. Bapak Ibu, saya ingin untuk memberikan satu gambaran peristiwanya waktu itu. Ini bisa kita baca juga di buku Roh Nubuat, Alfa dan Omega, di sejarah para nabi dan bapa kalau dulu zamannya, judulnya. Waktu itu bangsa Israel ini, mereka setelah berhasil menang dengan beberapa peperangan, mereka tiba di satu daerah yang sangat nyaman. Daerah itu begitu nyaman, begitu enak, dan tidak ada musuh di sana yang mengancam mereka. Kemudian di sini tadi perempuan-perempuan Moab yang disuruh oleh raja mereka dan juga Bileam. Ya, waktu itu ingat siapa Bileam? Seorang nabi Tuhan padahal waktu itu. Menasehati raja bangsa Moab di situ sehingga mengutus perempuan-perempuan. Bangsa Israel ini kalau dilawan dengan perang kalian nggak akan menang. Bangsa Israel ini kenapa mereka menang? Karena mereka dekat dengan Tuhan. Kekuatan mereka karena Tuhan ada bersama dengan bangsa Israel. Jadi caranya bagaimana? Pisahkan mereka dari kekuatan mereka. Caranya buat mereka berbuat dosa. Akhirnya ada satu cara. Oh ya, oke. Kalau gitu kita kirim perempuan-perempuan, jangan membawa senjata apapun. Perempuan yang cantik, yang lemah lembut, lemah gemulai, dengan enak, bisa berbincang-bincang. Dan akhirnya dengan hal itu bangsa Israel berbuat dosa dan mereka terpisah dari Allah, dari Tuhan yang sebenarnya adalah kekuatan mereka. Tuhanlah yang selalu membuat bangsa Israel menang perang. Sekarang tidak bersama dengan bangsa Israel lagi. Dan Bapak Ibu, tadi dikatakan jumlah mereka yang mati ini jauh lebih banyak daripada jumlah laskar-laskar Israel yang mati karena perang. Disitulah bangsa Israel mengalami kegagalan total, bukan oleh perang, tapi oleh karena keharmonisan rumah tangga dirusak. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, inilah yang juga dilakukan oleh setan ke umat Tuhan sekarang ini. Umat Tuhan ini bisa dikatakan seng ada lawan. Kalau selama mereka ini umat Tuhan ini bersama dengan Tuhan, dari manapun datang menyerang umat Tuhan pasti menang. Setan tahu satu-satunya cara untuk menghancurkan umat Tuhan. Jauhkan umat Tuhan ini dari Tuhan. Dan tadi sudah kita baca, tidak ada cara yang lebih pasti untuk menjauhkan umat Tuhan
dari Tuhannya daripada menghancurkan rumah tangga. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, itulah sebabnya kita belajar mengenai rumah tangga. Satu hal yang sangat penting. Lalu sekarang bagaimana solusinya umat Tuhan ini? Agar meskipun setan tadi sudah mempelajari umat Tuhan ini bagaimana caranya menghancurkan, sekarang bagaimana solusi agar umat Tuhan menang terhadap setan? Demikian Bapak Ibu. Membina keluarga bahagia, Rumah Tangga Advent, halaman 319. Saya akan baca. Engkau harus menguasai apanya? Pikiranmu. Bapak Ibu, pikiran. Yang pertama pikiran. Pikiran. Ada satu istilah. You are what you think. Apa itu? Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Kalau yang kamu pikirkan itu hal-hal duniawi, itulah kamu. Tapi kalau yang kamu pikirkan itu hal-hal surgawi, tentang Tuhan, disitulah juga kamu. Dengan kata lain, kalau duniawi yang ada dalam pikiran kita, maka yang dekat dengan kita, yang ada di dalam diri kita apa Bapak Ibu? Dunia. Tapi kalau yang kita pikirkan adalah surgawi Tuhan, maka apa yang ada dalam diri kita? Tuhan Yesus. Amin. Dan kalau Tuhan Yesus ada di dalam diri kita Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan, kalau kita di pihak Tuhan, kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang dapat mengalahkan kita? Amin. Berikutnya, ini dikatakan bukanlah pekerjaan yang mudah. Menguasai pikiran ini bukan pekerjaan yang mudah. Engkau tidak akan sanggup melakukan hal ini tanpa disertai usaha yang seksama, bahkan yang ketat. Ini bukan usaha yang hanya sambil lalu. Ini enggak mudah tanpa disertai usaha yang seksama, bahkan yang ketat. Selalu Bapak Ibu, ini pikiran ini. Kita harus berusaha keras menguasai pikiran ini, agar selalu tertuju ke hal-hal surgawi. Namun Allah menuntut hal ini daripadamu. Kalau bahasa Jawanya, sengsara kaya apa wae bakal tak lakoni. Ya, bahasa Inggrisnya apa ya? Ya. Jadi sesulit apapun, mari kita lakukan untuk menguasai pikiran ini. Ini bukan hal yang mudah. Karena Tuhan menuntut hal ini. Engkau dikatakan di sini. Mari kita perhatikan, menarik ini. Engkau bertanggung jawab kepada Allah atas pikiran yang diberikan kepadamu. Kalau engkau menggunakan pikiranmu dalam khayalan yang sia-sia, membiarkan pikiranmu merenungkan sesuatu yang tidak suci, sampai sebegitu jauh, ini baru pikiran ya. Kita lihat yang warna merah. Engkau bersalah di hadapan Allah, yang seolah-olah sesuatu yang ada dalam pikiranmu itu sedang dilaksanakan, Bapak Ibu. Jadi jangan kemudian kita berpikir, alah Tuhan, wong baru di pikiran loh. Kan saya enggak melakukan, Bapak Ibu. Tuhan ingin agar nanti kita berada di dunia baru, baik jasmani kita, rohani kita, mental kita, pikiran kita juga ada di dunia baru. Amin. Kita mau kira-kira masuk ke dunia baru tanpa pikiran? Kira-kira sebutan apa yang diberikan ke orang? Orang itu loh gak ada pikirannya. Enak enggak kira-kira pikiran itu?
sebutan itu enggak enak Bapak Ibu. Orang itu loh hebat tapi enggak punya pikiran. Enak enggak gitu? Enggak enak. Tuhan enggak mengendaki yang begitu. Tuhan mengendaki kita semuanya ini utuh, pikiran kita juga ada di sana. Itu sebabnya kalau toh masih dalam pikiran itu sama. Itu kalau kita sudah melakukan, itu sebabnya jaga mulai di pikiran. Dan Tuhan Yesus mengatakan apa yang keluar, yang kamu lakukan itu juga keluar dari hatimu, dari pikiranmu. Ini, itu sebabnya kita harus menjaga mulai dari pikiran. Jangan gunakan untuk sesuatu yang tidak suci, yang cemar. Kalau kita memikirkan di keluarga kita ini prakteknya, pikirkan bahwa rumah tanggaku ini, rumah tangga kita ini ada Tuhan. Saya membayangkan rumah tangga yang ada di surga itu nanti di sana setiap hari, setiap pagi, petang mereka akan menyembah Tuhan. Masukkan dalam pikiran. Saya membayangkan nanti rumah tangga yang ada di surga itu masing-masing suami istri enggak bentak-bentakan. Ya. Kira-kira di rumah tangga yang di surga nanti kira-kira suami istri bengkerengan atau enggak? Kira-kira Bapak Ibu? Enggak, rumah tangga yang di surga ini harmonis. Ya. Anak-anak di situ juga nurut ke orang tua karena mereka meneladani orang tuanya yang baik. Ini yang kita pikirkan. Tapi kalau pikiran kita membayangkan, waduh, wong iku lho ya, si ayune. Nah niyo misalnya dadi bojoku, sudah itu setan yang masuk, setan itu. Ya. Wah itu ya, bapak itu jadi bos, jadi punya mobil, seandainya saya jadi istrinya bapak itu sudah setan itu. Ya. Kemudian waduh, istriku ini atau suamiku ini orangnya suka bentak-bentak, itu sudah setan yang masuk di sini. Pikirkan segala sesuatu yang suci, yang baik. Istriku ini yang paling indah, paling cantik, lemah lembut, pinter masak, pinter jahit, meskipun masih belajar, ya. Kemudian suamiku ini suami yang bertanggung jawab, yang mengasihi istrinya dan sebagainya, yang indah-indah. Lalu setiap hari kami ini berdoa pagi bersama. Masukkan itu dalam pikiran. Itu yang akan terjadi dalam rumah tangga kalau pikiran kita sudah kita kuasai dengan hal-hal yang suci, hal-hal yang baik. Amin. Berikutnya. Kalau kamu hidup lebih dekat kepada Yesus, serta berusaha memperbaiki pengakuan agamamu, ingat tadi ya, tidak mudah. Tapi kita harus berusaha, harus. Dengan kehidupan yang lebih teratur, disertai pembicaraan yang suci, ya, pembicaraan yang suci. Niscaya kakimu terpelihara sehingga tidak menyimpang kepada jalan yang menyesatkan. Kalau saja kamu mau senantiasa berjaga dan berdoa. Setiap hari Bapak Ibu, setiap jam 5 pagi, meskipun saya masih ngantuk-ngantuk, saya berusaha bangun jam 5 pagi untuk mengadakan doa pagi dan itu kami streamingkan. Tujuannya apa? Supaya semua, mari kita mulai jam 5 pagi, bangun, isi pikiran kita dengan hal surgawi. Ya, berjaga dan berdoa. Jikalau kamu mau melakukan segala sesuatu yang seolah-olah berada di hadirat Allah, sudah pasti kamu terhindar untuk tidak menyerah kepada penggodaan dan dapat mengharapkan dijaga tetap suci, tidak bernoda dan tidak najis hingga kepada kesudahan. Kalau kamu memegang teguh imanmu sejak semula sampai kepada akhir, sudah tentu jalanmu akan sesuai dengan kehendak Allah. Yang terakhir, dan apa yang sudah dimulai dengan rahmat pasti dimahkotai oleh kemuliaan dalam kerajaan Allah kelak. Buah-buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, panjang sabar, kelemah lembutan, kebaikan, iman, manis budi,
dan pertarakan terhadap hal yang demikian tidak bertentangan dengan hukum. Kalau Kristus sudah ada dalam hati kita, niscaya kita menyalipkan semua kehendak jasmani kita bersama-sama segenap perasaan kita dan hawa nafsu yang tidak baik. Saudara-saudariku, inilah kunci kemenangan kita. Dan Tuhan akan peliharakan rumah tangga kita jika Tuhan ada di dalam rumah tangga kita. Diawali dari mana? Pikiran masing-masing kita. Pikiran masing-masing kita. Biarlah meskipun mungkin di akhir zaman ini lebih banyak tantangan yang dihadapi oleh semua manusia, bukan hanya umat Tuhan. Semua manusia menghadapi tantangan. Tetapi ada satu yang membedakan umat Tuhan. Umat Tuhan hidup dalam kemenangan. Amin. Karena Tuhan bersama dengan kita. Tuhan ada pada masing-masing keluarga dan Tuhan akan peliharakan. Saya sampaikan dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah yaitu rangkaian acara kebaktian kita pada Sabat hari ini, yaitu acara rumah tangga kita yang terakhir. Semoga apa yang telah kami pelajari, kami dengar selama pekan doa ini, semoga membuat rumah tangga kita semakin baik, semakin berbahagia bersama-sama dengan Tuhan. Marilah kita akhiri acara kebaktian ini dengan membuka lagu Sion kita nomor 491 sambil memberikan persembahan khusus untuk pembangunan. Tuhan Bapa kami yang bersemayam di atas tahta kasih kerajaan surga. Tuhan, sungguh kembali kami menghaturkan segala puji, hormat, serta syukur atas kasih Tuhan yang begitu besar, begitu berlimpah-limpah bagi kami. Sehingga kami boleh mengakhiri pekan doa rumah tangga. Tuhan, kami memohon kiranya setiap firman yang Tuhan telah izinkan untuk kami pelajari, Tuhan penuhi dengan kuasa, dan Tuhan menolong kami agar kami boleh menjadi tanah-tanah yang subur,
sehingga setiap benih kebenaran yang sudah tertabur pada kami, semuanya boleh bertumbuh, berkembang, menghasilkan buah, dan kami semuanya hari lepas hari semakin sesuai dengan kehendak Tuhan. Teristimewa Tuhan untuk rumah tangga umat Tuhan. Kami memohon Tuhan semakin menolong kami semuanya, sehingga dalam setiap persoalan yang dihadapi, yang kami yakin Tuhan mengetahui masing-masing persoalan di dalam masing-masing rumah tangga, bahkan hal yang terrahasia sekalipun, Tuhan mengetahui semuanya itu. Tolong Tuhan agar Tuhan berkarya, dan Tuhan juga menolong kami semuanya agar boleh lebih dekat dengan Tuhan, agar pikiran kami pun, hati kami pun semakin memikirkan hal-hal yang surgawi, dipenuhi dengan Tuhan Yesus Kristus, sehingga masing-masing rumah tangga kami boleh hidup dalam kemenangan Tuhan melalui segala berkat yang Tuhan telah sediakan. Dan terlebih lagi, setiap rumah tangga boleh semakin penuh dengan kasih Tuhan, dengan suasana surga, sehingga penuh dengan kebahagiaan di dalamnya, serta boleh pula menjadi kesegaran dimanapun rumah tangga umat Tuhan berada, sehingga menjadi berkat bagi lingkungan kami dimanapun kami berada, dan Tuhan semakin terpuji dan termuliakan. Tuhan, kami rindu agar nanti saat Kristus datang, kami dan banyak rumah tangga yang lain boleh bersuka cita menyambut Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami memohon, berikan kami semuanya masing-masing kerendahan hati. Berikan kami roh yang taat dan hati yang lemah lembut, sehingga kami semuanya semakin berjalan bukan dengan pikiran kami, dengan kehendak kami, tetapi di dalam tuntunan Roh Kudus, sehingga kami semuanya boleh tiba di dunia baru untuk menerima karunia hidup kekal. Sebentar Tuhan, kami akan berpisah dari tempat ini. Kami rindu Tuhan, Tuhan boleh mempertemukan kami semuanya kembali pada kesempatan yang berikutnya. Kiranya Tuhan berkenan mencurahkan berkat kesehatan, keselamatan, damai sejahtera dan sukacita surga, bahkan rezeki semakin limpah bagi kami, sehingga kami boleh bertemu kembali dengan lebih penuh sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan telah menyempurnakan dan menjawab doa kami ini, karena semuanya kami persembahkan dengan yakin di dalam nama yang terindah Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah rangkaian ibadah kita pada Sabat hari ini. Selamat Sabat, selamat bisa, Tuhan berkati. Untuk majelis sebentar berkumpul ya, habis bagian ini.
Tuhan.